Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Telah melanda negara kita selama hampir 3 tahun. Hal tersebut memberikan dampak yang cukup besar, salah satunya dalam bidang pendidikan. Dampak tersebut akan dirasakan oleh generasi kita dalam waktu yang cukup lama. Dan untuk pemulihannya pun juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat dapat kita rasakan, terutama dalam bidang pendidikan. Kemampuan berpikir kreatif dan kritis siswa juga berkurang. Kemampuan berkolaborasi dalam tim pun tidak dapat terukur dengan baik. Ini wajar saja terjadi, mengingat dalam masa pandemi ini tidak memungkinkan siswa kita untuk berinteraksi langsung dengan guru, dengan sesama siswa. Setiap hari mereka lebih banyak berinteraksi dengan gawai, berinternet, berselancar di internet tanpa ada pengawasan dari guru maupun dari orang tua. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan siswa kurang bijak dalam memanfaatkan fasilitas internet yang ada di rumah. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka juga tidak terasah dengan baik, karena jawaban apapun yang mereka inginkan dari sebuah pertanyaan yang diberikan sebagai tugas dari sekolah dapat mereka temukan jawabannya dengan mudah melalui internet. Aktivitas mereka hanya terbatas pada aktivitas menyalin, tanpa menganalisis apa yang telah mereka baca dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Hal inilah yang sering kita kenal pada akhirnya menyebabkan learning loss. Sebagai seorang guru, tentu saja hal ini tidak dapat kita anggap sebagai suatu hal yang sepele, karena generasi muda kita adalah pewaris peradaban bangsa kita. Dan perlu kita ingat bahwa generasi kita yang saat ini kita bimbing adalah generasi emas yang akan menjadi andalan bagi negara kita di tahun 2045. Oleh sebab itu, ini adalah PR yang besar bagi seorang guru, bagaimana mengatasi permasalahan learning loss ini. Banyak aplikasi pembelajaran yang telah dicoba oleh guru dari berbagai sumber. Sebagai sumber belajar telah kita gunakan untuk mengatasi learning loss. Salah satu praktik baik yang telah saya terapkan dalam pembelajaran di sekolah adalah pemanfaatan fitur dalam Google. Salah satunya adalah Google Dokumen dan Google Meet. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak tayang selanjutnya. Dengan memanfaatkan Google Meet, tatap muka antara guru dan siswa bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan, meskipun secara virtual. Kegiatan presentasi kelompok pun dapat terlaksana dengan mudah. Kegiatan kolaborasi pun dapat terlaksana dengan baik dengan menggunakan Google Dokumen, di mana siswa dapat saling mengomentari satu pekerjaan yang sama dalam satu kelompok. Pembelajaran di masa pandemi ini betul-betul menuntut kemampuan guru untuk berkreativitas lebih, menciptakan sebuah pembelajaran yang dapat memenuhi semua kebutuhan, mengcover semua kebutuhan dari siswa, dan menanamkan kompetensi yang dibutuhkan dalam abad 21. Jangan lupa diskusikan juga alasannya ya. Iya. Sudah dikomentari. Nggak usah takut itu, nggak mengemukakan pendapat, bebas mengemukakan pendapat. Ayo. Yang saya tampilkan ini adalah pekerjaan dari kelompok 5 yang mengikuti dari virtual
tua bisa melihat ya. Mbak sini dulu. Yang keras. Jika Tina menggunakan 2 bungkus lem ungu, maka dia membutuhkan 4 tes. Ya, yang nomor 1 itu benar. Jika kita menggunakan 2 bungkus lem ungu, maka dia membutuhkan 4 tetes pewarna dan 6 sendok makan sabun cair. Jawabannya benar. Silakan kelompok lain, kelompok 1 sampai kelompok 4 yang virtual boleh mengomentari. Silakan. Coba yang lainnya dengarkan dulu hanya yang ingin menyampaikan. Silakan. Kenapa jawabannya benar? Bisa dijelaskan temannya? Dikarenakan seorang muslim membutuhkan 2 bungkus yang dulu maka dia Apa untuk yang virtual? Coba. Silakan kelompok Ariel. Silakan kelompok 8 yang nomor 2. Yuk. Dibutuhkan setidaknya 4 bungkus lem ungu. Menurut kelompok kamu benar atau salah? Yang lainnya? Ada yang jawab salah? Mas bisa dijelaskan jawaban benar? Hitungannya boleh ditulis di papan juga. Silakan. Ina ingin menggunakan 1 kantong sabun cair berisi 210 ml. Jika takaran 1 sendok makan setara dengan 15 ml, maka setidaknya dibutuhkan sekitar 4 bungkus lem ungu. Benar atau salah? Setidaknya 4 bungkus, berarti minimal 4 bungkus. Yang lainnya? Bisa dijelaskan? Caranya? Silakan. Kamu boleh bantu? Kamu boleh. Dari mana? alasannya karena Tina menggunakan 1 kantong sabun cair berisi 210 ml. Tina menambahkan terbungkus dan bumbu karena kalau tidak ditambahkan maka selain akan cair dan juga akan jadi. Jadi dibutuhkan paling tidak 210 ml ya. Butuhnya sendiri. Caranya bagaimana? Pokoknya Mbak Tara, benar atau salah? Iya. Itu 45 kan 3 sendok makan. Ya, benar. Terus Dikali 4 jawabannya 180 ml. Jadi 210 ml itu masih sisa. masih sisa. Ya. Kalau 4 masih kurang gitu ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Ariel dari kelompok 5 dan Mbak Tara dari kelompok 6. Tepuk tangan untuk kita. Anak-anak, 1 soal lagi. Salah, ya. Anak-anak, kita coba diskusikan bersama ya. Kita lihat dulu. Tina ingin menggunakan 1 kantong ya, maaf, 1 kantong sabun cair. Jadi Tina ingin menggunakan 1 kantong sabun cair. Isi 1 kantong sabun cair itu ada 210 ml. Jika takaran 1 sendok makan setara dengan 15 ml, berarti dalam 1 adonan butuh berapa mili? Jawaban dari kelompok 3 yang sudah masuk di Google Dokumen.
50